Oke, kembali lagi kami berdua di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia, lebih baik di Radio MI, di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih ngomongin tentang jati diri ya. Nah, kalau ngomong-ngomong jati diri, Mbak Lisa waktu itu pernah ngalamin gak sih? kehilangan jati diri. Aku nggak nanya, dia udah bisa jawab ya. Telepati kita kuat memang. Gimana? Nggak gitu loh, padahal di skripnya tulisannya pernah punya cita-cita enggak, Mbak? Kan aku duluan yang nanya. Oh iya, ya maklum lah ya. Suka Dia gitu. suka ngerebut ini bahasa saya. Karena nggak baca lagi gitu, ketahuan nih. Oh enggak, ternyata salah. Bener, Heeh. bener kan? Bener, cuman yang nulis masih Lisa, harusnya kan Nuke ya. Ah, iya. Jadi kayak gitu. Oke, apa? Kamu mau nanya apa? Tadi kan udah pertanyaan udah. Oh, cita-cita. Cita-cita. Waktu aku kecil. Waktu aku kecil. Pasti berbanding terbalik dengan sekarang. Jadi guru iyalah. TK. Itu ini banget loh, mulia Bener-bener sekali itu loh. cita-citaku Tapi jadi guru TK waktu kecil. enggak, tapi mulia banget. Mungkin bagi sebagian Gen Z sekarang, mungkin cita-cita itu guru TK gitu. Bener. Dan kerjaanku tiap sore habis asar, habis ngaji ya, aku kumpulin anak-anak deket rumah. So, aku punya papan tulis kecil gitu buat belajar. Oh, jadi kamu buat belajar ya, Iya, kira-kira A, B, C BC gitu. Ih, mulia sekali loh dia. Beneran, aku seneng. Enggak, aku enggak expect sih, maksudnya kamu Mbak akan menjawab. Karena kamu kan kenalnya aku sekarang. Oh iya. Yang sangat baik hati ya kan, pengertian. Oh gitu. Itu gimana tuh? Kira-kira udah bisa menjabarkan kan? Setakut apa anak-anak kalau ngeliat dia marah? Enggak kok, aku baik kok. Oh iya, guru TK loh. Aku baik loh. Sabar loh aku itu sama anak-anak. Bener gak? Iya. Itu cita-cita yang nggak kesampaian ya, Mbak. Nggak kesampean. Tapi kalau Itu misalkan kecil. kecil. SD SMP ganti lagi. Oh, berubah. Anak Karena kecil emang labil emang. Aku ngelihat pembaca berita kayaknya pinter banget gitu ya. Oh, itu aku sih kepengen banget. Aku kayak orang ini pinter banget ya baca berita, apa aja ngerti gitu. Aku kan nggak ngerti kalau ada teleprompter ya. Iya, Cuma belum kayak tahu. pinter banget dia ngerti ini, ngomongin perang di sana dia ngerti, ngomongin ini. Kesannya kok apal gitu Apal, ya. aku pengen. Dan ternyata semua tidak seperti yang Tidak Anda Anda pikirkan. Baik. Terus kalau misalkan dikasih pilihan nih, mau mewujudkan cita-cita yang mana, Mbak? Hah? Cita-cita yang masih dari kecil, bukan yang sekarang loh ya, bukan sekarang. Atau mungkin, enggak, aku bakal pilih tetap yang sekarang sih, atau mungkin kalau waktu Enggak. bisa diputar aku akan menjadi apa? Cita-citaku nggak ada yang ini, karena waktu kecil aku pengen jadi guru TK. Oke, terus habis gitu terus? pengen jadi pembaca berita. News anchor lah. News anchor. Oke. Abis gitu karena aku orang teknik ya, jadi aku pengen kerja di satu perkantoran yang benar-benar teknik banget gitu. Itu nggak kesampaian. Akhirnya terjun bebas ke dunia ini gitu kan, ke film apa. End of the end, cita-cita itu buat aku ya itu ambisi, boleh tetap dilakuin, tetap boleh harus punya itu karena buat kita ke sana. Tapi di tengah jalan nanti akan seperti apa? Serahkan aja Serahkan ya. aku gitu. Dan end of the end sih balik lagi ketika gue di tengah jalan aku ngerasa itu udah aman dan nyaman, enak, ya udah kenapa enggak. Dulu kan aku memandang sebelah mata sama pekerjaan ini kan. Apa sih Apa tidak sih, akan menjanjikan lah gitu. Betapa sombongnya anak teknik kan, ngelihat orang ya kan. Makanya ya, ini asal kalian tahu aja ya milenial, itu nggak boleh loh diucap kayak gitu. Kadang suka ketulah ya. Bener. Aku dulu itu kalau sama anak-anak Iya. grafis, anak desain interior, grafis itu kerjaan apa sih tuh gitu. Karena kan sombong, anak teknik gitu kan. Itu nggak apa-apa sih, tapi kita harus sombong. Sombong. Terus ternyata pas terjun ke dunia TV dulu kan aku, TV abis gitu mulai Film? ngerjain, belum, aku masih ngerjain iklan-iklan. Terus ngerjain film, dan di situ aku langsung ngerasa gila ya, ini emang satu pekerjaan yang Nggak semudah yang orang iya, lihat loh. benar, Tapi benar. penuh tantangan ya. Bener, ya walaupun aku tetap berhubungan dengan angka-angka ya, karena saya Tetap, di situ kan, tetap berhubungan dengan angka-angka, timeline apa segala macam. Cuman menyenangkan dan aku menemukan jati diriku. Wes. Akhirnya menjadi seorang Lisa yang seperti sekarang bisa Ya. kita lihat. Wih, big Tepuk close. tangan. Gak apa-apa, itu mungkin bisa menjadi acuan juga buat millennials nih yang menyaksikan kita episode kali ini ya. Karena Bahwa- di sini nih Kak, kalau aku nggak salah nih ya, cara mencari jati diri gitu kan.
Ini jatahmu ya Kak ya? Oh, udah baca deh Kak. Ngomongin dulu kalau Mbak Lisa tadi kayak gitu, Oke. ya kan. Nah, aku nyari jati diri sih nggak susah ya Mbak, karena aku orang yang idealis. Terus kamu pikir aku nggak idealis? Idealis sekali sekarang. Nggak, saya idealis oportunis. Oh oke, baik, baik, baik. Kalau Karena Mbak Lisa tadi kan bagaimanapun dapur saya harus ngebul. itu dia. Gimana caranya itu bisa tetap berjalan yang sekarang kita pikirkan. Di sini ada kenali nilai diri kamu. Cara mencari jati diri pertama adalah kamu harus mengenali diri kamu, value ya, nilai Iya, kita betul. sendiri seperti apa. Terus Ya. habis itu caranya seperti apa sih gitu kan? Melakukan tes kepribadian. Nah ini sih sebenarnya berarti kita harus ke psikolog. Bisa. Nah, ya kan, ke psikolog, atau kalau enggak pas tes apa Kayak itu kan ada tuh online tuh banyak ya. Iya banyak banget sekarang ya, nggak kayak dulu susah kita bingung gitu. Nah sekarang tuh ada banyak beberapa link yang menyediakan kita untuk ikut tes, nanti ketahuan tuh hasilnya, karakter kita seperti apa. Kayaknya menarik ya Mbak. Iya, terus habis itu yang kedua, nah setelah kamu tahu seperti itu, fokus pada yang aspek yang memperkuat. Nah ini ternyata benar nih, ini belajar dari ceritaku ya. Aku kan dari kecil emang suka nulis, ya kan, mengarang gitu ya. Ketika sampai akhirnya aku terjun ke dunia kreatif, itu kan kepake banget. Nggak nyangka, dulu tuh kalau nulis sama mama sering dimarahin. Senengannya bikin cerita nggak kepake gitu kan. Oh itu dia, Cuman emang di aku underestimate. seneng Iya, gitu iya, kan. iya. Dan Bakat. kepakainya di sekarang, bakat. Terus habis gitu ada tentukan minat kamu. Nah ini dia sih, karena kalau tadi tuh kalau dari kecil gitu kan. Nah ini sebenarnya perlu juga sih Mbak bantuan orang tua. Kalau dari kecil orang tua udah sadar nih anak gue minatnya kayaknya kesini nih gitu. Mungkin bisa bantu mengarahkan kali ya kayak gitu. Jadi bisa, siapa tahu kan cita-citanya bisa tercapai karena dia udah tahu minatnya dia mau kemana. Nah, kalau anakku ya, sekarang aku ngomongin anakku ya, karena aku udah itu. Abigail kan hobi banget nyanyi ya. Dan saya senang minat dia nyanyi. Karena bayaran jadi penyanyi jauh lebih mahal. Itu dia. Aku nggak expect kalau bakal Mbak Lisa jawab itu. Aku pikir nggak apa-apa hobi menyanyi karena itu bagus, nanti dia Itu bisa salah punya satu prestasi. ladang loh. Ladang pekerjaan yang menghasilkan loh itu. luar Dari biasa. minat, dari hobi jadi penyanyi, pundi-pundi bertambah. Iya benar. Manajernya ibunya sendiri, nggak perlu jauh-jauh kayaknya. Benar. Nah itu salah satu contoh nih, ibu-ibu muda mungkin bisa ditiru ya. Kalau anaknya punya minat penyanyi, nggak apa-apa, bayaran penyanyi mahal. 2 jam 15 juta, 30 juta, 60 juta, 200 juta. Coba 2 jam loh. Tuh ibu-ibu zaman sekarang harus kayak gitu biar dapur ngebul. Tapi kalau anaknya belum usia kerja, tolong jangan dipaksa. Saya Iya, sangat betul. menentang Iya, pekerjaan lagi-lagi. anak-anak. Iya benar. Sesuai, kecuali memang anaknya yang ingin, nggak juga. Enggak, karena aku beberapa kali kalau aku lagi produksi iklan, anakku diminta untuk iklan susu atau Apalah popok gitu. gitu ya. Aku nggak pernah mau kasih. Kenapa? Exploit, Enggak, karena aku tahu pekerjaan itu sangat berat buat anak kecil. capek sih Capek. ya. Iya kasihan Dan karena mereka kan masih main. waktunya main. memang. Satu itu, terus yang kedua, aku pernah syuting dengan anak-anak dan itu sangat ngatur mood anak-anak tuh, melelahkan banget loh. Oh jelas, karena mereka yang tidak bisa ditebak melebihi perempuan dewasa. Nah, mau dimarahin bukan anak gue kan gitu. Iya nanti ibunya baper ya kan. Iya. Oke, setelah itu ada kenali kepribadian Kepribadian kamu. kamu. Nah, ini itu introvert atau extrovert. Bisa dibilang sebenarnya aku lebih kayak cenderung ke introvert kali ya. Udah Enggak juga. pernah tes? Belum sih. Aku udah pernah tes kemarin sama psikolog. Kadang hanya di depan, karena di depan orang tuh aku nggak pernah mau menunjukkan gitu sisi sebenarnya aku nih orangnya lebih seneng diem sendiri. Aku pergi ke coffee shop misalkan sambil aku nulis juga udah gitu sendirian aja, padahal dicari ntar kemana sih gitu ya, kalau lagi mau kumpul ya udah pura-pura yang gitu. Enggak, ini pengalaman ya, baru beberapa hari yang lalu aku sempat ke psikolog nanya, karena aku bingung. Kok aku suka nangis sendiri gitu ya, tapi kalau udah habis nangis keluar lega gitu. Akhirnya ngobrol sama psikolog, disuruh tes gitulah, gambar apa segala macam, dibacain. Mbak Lisa itu orangnya introvert, aku kaget. Ah serius Bu, saya introvert, saya serame ini introvert gitu Iya kan. kan kita nganggap diri kita tuh kayaknya enggak Terus deh. kata dia gini, enggak Mbak Lisa itu introvert gitu kan. Cuman
Mbak Lisa nutupinya dengan rame gitu loh. Keceriaan. Ya, karena kita mungkin nganggapnya nggak mungkin dong gue di depan umum gue yang gitu. Gue sih nggak sampai Kenapa kayak gitu sih. Iya, makanya lebih baik Ah. kita yang haha, bahkan sampai beberapa teman kayak lu tuh sebenarnya beneran lagi sedih atau enggak sih gitu. Iya. Iya kan orang-orang nanya kayak Tapi gitu. benar, salah satu lagi indikasi selain gambar ya. Mbak Lisa suka ngerasa kelelahan nggak ketika bergabung dengan banyak orang? Setelah itu, iya. Jadi kalau aku habis ngumpul-ngumpul, wah, 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 ketawa-tawa gitu, Gitu ya? habis gitu, kok kayaknya gue capek banget ya hari ini, padahal gue gak ngapa-ngapain kayak gitu. Oh, itu salah Salah satu, dan Oke. recharge-nya ketika misalnya sendiri atau apa, Kayak me time-nya Mbak Lisa itu, banget ya, ngapain itu ternyata ya? seperti Oke. itu. Jadi mengenali karakter atau kepribadian kita itu apakah kita extrovert, Benar. kita introvert, walaupun nggak 100% ya, pasti ada yang introvert, sedikit extrovert itu pasti ada. Itu ada beberapa lah, dan itu kemarin aku tahu dari psikolog kan ke sana gitu. Baik. Nah, yang selanjutnya nih, Ada apa nih? kenali waktu produktif kamu. Ini juga salah satu nih bisa membantu ya kan. Apa sih kegiatan sehari-hari yang biasa kamu lakuin gitu kan, dari bangun tidur hingga balik tidur lagi. Bukan deh kayaknya maksudnya itu. Iya. Bukan. Iya, Mbak. Oh iya, kalau baca ya. Ini maksudnya adalah apakah kamu produktif di pagi hari atau kamu di malam hari? Iya, makanya kita kayak tadi hari ini gue ngapain aja ya, bangun tidur, ngecek handphone, ke kamar mandi, minum air putih segelas, terus mandi, berangkat, lalala, kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa nilai mungkin ya Mbak ya, oh waktu gue habis hanya untuk di kantor yang office hour aja, kayak gitu. Oh enggak. Ini aku baca ya. Oh, aku baca. Oke ya, aku baca ini. Ini ketahuan nih. Kita memang Kami baru sesuka-suka, terima iya. skrip. Nah, oke ya. Dari deretan kegiatan tersebut, coba perhatikan apakah kamu orang yang lebih produktif saat pagi atau malam hari. Perhatikan juga saat jam berapakah energi kamu sedang memuncak atau sedang drop. Dengan mengenali waktu produktif kamu, itu akan membantu kamu untuk melakukan kegiatan di waktu yang tepat atau tidak mengerjakan di waktu yang memang tidak punya energi. Jadi kayak gini, beberapa aku sebelum punya anak, aku adalah orang malam, Ya, yang di pagi hari mungkin dirimu banyak istirahat, nggak bisa mikir. nggak bisa mikir. Tapi kalau malam ini keluar Langsung semua ide-ide. semuanya, Iya, gitu kan. kayak Nah, gitu ada. Pas udah punya anak, jadi berubah. Aku jadi orang pagi, Karena kan malam udah tel. udah capek ngurus anak di pagi hari ya gitu kan, sampai siang sore malam udah istirahat deh, gue pengen buru-buru Bener. tidur gitu ya. Iya iya iya. Nah setelah itu ada, oke, tujuan hidup. Pernahkah kamu bertanya tentang apa tujuan hidup kamu? Berbeda dengan cita-cita yang hanya berorientasi pada karir dan finansial, tujuan hidup lebih kompleks di mana setiap orang memiliki tujuan hidup masing-masing. Tujuan hidup ini lebih kepada pencapaian yang bermakna dan bagaimana mengubah cita-cita menjadi sarana yang bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Tujuan hidup kamu apa? Aku mau bisa berguna untuk banyak orang. Boleh nggak yang lain? Klise banget ya kalau orang ditanya tujuan hidup apa sih, pengen. Tapi memang iya sih Mbak, aku pengen diri aku tuh bisa jadi orang yang bermanfaat, guna untuk orang-orang banyak gitu. Karena dulu kalau kata mamaku gini, udah banyak amal baik aja. Oh ya, Tujuan hidup kita apa sih? Kan buat pulang. boleh tak skip nggak? Berat ya Em. Udah kalau aku mungkin kayak gitu. Cuman Aku langsung Coba. merasa sedih karena aku tidak seperti itu. tidak. Coba Mbak Lisa. Enggak. Tujuan hidupmu apa Mbak? Enggak, aku kepo. Aku kepo. Bener, Iya, aku kepo. aku pengen jalan-jalan. Keliling dunia. Iya, Boleh tos dulu nggak? Tapi itu salah satu juga. Iya sih, siapa tahu. udah kesampaian belum? Baru Indonesia sih. Dulu aku pernah di hati Keluar uang sendiri apa dibiayain? dibiayain. Baru Indonesia. Kayak aku dong. Aku setiap baca skrip, begitu aku dipanggil, Lisa kita mau bikin film gitu kan. Kirim dong ke aku, baca cerita. Oke, latar belakangnya kayak, boleh nggak? Ini kayaknya cocoknya syuting di Jepang atau di mana kayak gitu. Oh iya, jadi itu cara Aku kamu jalan-jalan ya, tanpa jalan-jalan. mengeluarkan uang. Iya benar. Tiket pesawat ditanggung pulang pergi. Benar. Paling aku tinggal extend day kan. Jadi harusnya syutingnya 30 hari. Kamu tak tambahin jadi lagi 5 hari gitu kan. Iya. Nggak apa-apa. Cuman bayar hotel. Oh, iya. Iya, tapi itu benar juga sih Mbak. Kerja di dunia kreatif kayak kita gini, keuntungannya ya kayak gitu.
Itu cita-cita, Ya, cita-cita, apa ya, ya. tujuanku dulu emang pengen, karena mamaku selalu ngajarin, "Mama udah kesini masa kamu di sini aja?" gitu. Oh, jadi kayak punya Iya. terpacu. Oke, baik. Itu juga jadi aku dengarnya juga sekarang jadi Ya kan? memacu di diri aku Tapi gini, jangan keluar oh, uang bisa. sendiri. Iya. Alhamdulillah sih sampai sekarang kalau kemana-kemana gitu nggak pernah keluar, malah kita dibayar. Heeh, sama aku juga gitu. Jadi kerjaan kita enak ya guys. Jalan-jalan dibayar. Iya. Makanya waktu semua orang, Keliling-keliling. "Lis, lu ke Jepang kemana?" Aku kan ke Kyoto sama Tokyo kan. Itu kan biaya hidup tinggi. Gue nggak rasa orang gue ngeluarin duit. Itulah ya. Siapa tahu ini bisa jadi acuan juga untuk kita ya. Yang lain-lain millennials, nggak hanya millennials, Gen Z nih Gen apalagi. Z terutama ya. Terutama. Setelah itu ketahui kekuatan dan kelemahan kamu. Nah ini dia nih yang kadang-kadang orang susah nebak gitu loh Mbak. Banyaknya kelebihan, kurangannya nggak tahu apa. Saya kelebihan timbangan kanan terus. Saya juga Mbak menghirup Oke, udara dis- begini aja naik kok. Di sini ya, apa namanya? Jika kamu tidak mengakui kekuatan sendiri, bisa-bisa kamu malah tidak bisa menghargai diri kamu dan menjadi kurang percaya diri. Oke, ini maksudnya seperti ini. Ketika kamu punya kekuatan, misalnya kamu kan jago ngomong, itu kekuatan kamu kan. Jago ngomong ya, bukan jago gibah loh ya. Ya whatever lah ya. Jago ngomong, akhirnya kekuatan kamu yang suka ngoceh itu kamu jadi host kan di beberapa program, beberapa TV, bener nggak? Iya. Karena kamu sadar kekuatan saya adalah tukang situ, ngomong, tukang kayak gitu kan. Kayak aku suka nulis, Dia kamu jadi penulis. dan aku suka bikin sesuatu kan, akhirnya membuat kreatif gitu ya. Oh, Tinggal- gue bikin program tinggal- gini deh, gue bikin ini gitu. Tinggal kan. bikin buku yang belum ya. Nggak punya kepikiran? Nggak kepikiran. Oke, ya udah kirain. Siapalah saya bikin buku, Sih enggak juga. Gitu. Nah, ini dia nih kekurangannya. kurang percaya diri. Nah, Ya. jadi selalu insecure padahal belum tentu kalau Mbak Lisa nulis buku itu nggak bagus. Bisa jadi banyak pembacanya yang suka dengan tulisan Mbak Lisa karena takut mencoba kan, insecure Iya, duluan. insecure. Gue nggak pede deh, yaudahlah, nggak usah gue nulis yang lain aja, nulis skrip atau apa yang lain-lain. Padahal belum tentu. Mm-mm. Ya itu berarti itu salah satu kelemahan Mbak Lisa tuh Mbak. Bisa Iya. dibilang begitu nggak? Iya. Kurang percaya diri, Iya. jadinya takut duluan, Iya, ya kan? aku bahkan kalau mau dipanggil meeting Udah grogi duluan. udah grogi di depan lift. Tuhan. Terus Aku harus ngomong apa? Aku terus harus ngomong apa? begitu meeting, jadi aku pernah meeting dengan salah satu lembaga gitu. Mbak Lisa, hari ini kita meeting ini. Oke. Begitu duduk, aku udah deg-degan karena bosnya semua ada di situ. Padahal belum tentu ya, Abis maksudnya itu bosku cuma gini, "Mbak Lisa kenapa?" "Enggak Pak, berdoa." berdoa. Nah ini nih salah satu mungkin nggak hanya Mbak Lisa, banyak orang Mbak kayaknya mengalami seperti kamu ya kan. Kurang percaya diri, gugup ya kan, padahal belum tentu. Iya, jadi kita harus tahu ya mana kelemahan kita itu yang harus kita rubah untuk menjadi kekuatan. Dan kekuatan kita dipertajam untuk akhirnya jadi kita lebih baik, jadi Betul, orang kayak gitu. betul. Terus habis itu sediakan waktu untuk berdiam diri dan merenung. Me time sih, ini yang aku bilang tadi. Kita memang butuh waktu untuk yang dimana kita sendiri merenungi apa sih yang udah kita lakuin, kedepannya kita harus kayak gimana. Salah nggak sih kemarin gue melakukan yang A, B, C? Kalau salah mungkin perbaikannya kita kayak gimana ya, harus lebih baiknya mungkin kayak gitu kalau aku. Mungkin cara Mbak Lisa beda. Oh kalau gue tadi misalkan sambil jalan-jalan itu sebenarnya waktu Iya, aku Pakai me ya kan? time, heeh, untuk seperti me itu. time. Terus mulailah melakukan sesuatu yang baik. Dalam proses menemukan jati diri, kamu harus mulai untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Lakukan hal baik secara terus-menerus, hingga hal baik ini akan membantu kita untuk menemukan suatu kebiasaan yang baru. Oke, next kalau tadi kan melakukan sesuatu yang baik. Baik Oke. untuk diri maupun orang lain mungkin. Contoh ya. paling gampang adalah sarapan. Sarapan sebelum jam 9 pagi. Sadar nggak kita itu sering melewatkan sarapan, padahal itu adalah sesuatu yang harus kita baik. lakukan dan baik buat badan kita. Iya. Kita melewatkan makan siang nggak apa-apa, tapi melewatkan sarapan tuh nggak boleh. Nah, karena kan kebanyakan kayak kita udah keburu-buru waktu nih, dikejar-kejar jam masuk kantor atau deadline atau apa, ada rapat sampai kantor boro sempat sarapan ya kan, udah ditungguin bos, deadline-nya mana, ayo atau presentasi, nah itu yang bisa kita lewatin biasanya. Nah itu jadi
contoh itu ya. Belajarlah untuk menyelesaikan masalah sendiri tuh. Tuh. Belajarlah untuk menyelesaikan masalah sendiri. Aku kena deh. tuh. Curhat mulu. Jadi ketika dalam proses pencarian jati diri akan muncul beragam masalah. Jika kamu dihadang masalah, cobalah untuk mengenali masalah yang sedang kamu hadapi dan coba untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Betul. Jadi cari tahu nih, jangan dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat. Karena kita curhat ke orang lain belum tentu juga dapat solusinya ya, Mbak. Betul. Ya orang lain mah bisa ngasih nasihat, tapi kan balik lagi ke kita, Iya. ya kan? Terus yang ke-10, masih Jauhi banyak ya. mereka yang berusaha membawamu ke jalan negatif. Nah ini nih toksik yang Iya. kalian punya lingkungan teman atau di kantor atau pergaulan ya. Kira-kira kalau menurut kamu dia udah nggak buat kamu bahagia atau toksik, ya udah. Kamu nggak apa-apa kok kayak unfollow Instagram itu orang atau blog atau sekedar delete kontak. Itu nggak masalah lagi buat kesehatan mental ya nggak sih Mbak? Iya. Kalau Dan aku sih gitu. bahkan kalau menurut aku sih prinsipku hal negatif tuh cepat nular. Iya benar. Jadi benar. kenapa kalau dulu kita masih kecil kan orang tua kita temenan sama yang pinter gitu kan. Biar pinter. Biar pinter. Nah Iya. karena hal negatif tuh cepat nular, hal positif tuh paling jarang untuk nular. Itu sangat susah. Itu tadi terus apa nih ya, bentar. Nah itu bisa ya, itu tadi udah 10 tips tuh yang kita kasih tanpa disadarin. Siapa tahu kan milenial atau Gen Z yang lagi menyaksikan kita tuh tadi bisa mencontoh lah setidaknya. Oke, nanti kita akan kembali lagi di segmen 3 masih dengan Radio MI berbagi cerita dan berita Untuk untuk Indonesia lebih baik. Dan nanti ini ada contekan soal diagram 4 diagram Venn Ikigai. Apa itu nanti kita jelaskan Bahas di ya. segmen ketiga ya. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye, bentar.